kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Simak videonya baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI. Latar belakang berdirinya PNI. Pada 1927, kelompok-kelompok pergerakan terkemuka mengalami kemunduran. Indische Party telah dibubarkan, sedangkan PKI telah dinyatakan pemerintah kolonial Belanda sebagai organisasi yang terlarang. Lantas, bagaimanakah pergerakan rakyat Indonesia pada saat itu? Kondisi politik pemerintah yang reaksioner dan tumbuhnya rasa nasionalisme modern di Indonesia telah mendorong terbentuknya suatu gerakan yang bercorak nasional, murni dan bersifat radikal. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memiliki pemikiran seperti demikian. Pemikiran Soekarno tersebut diwujudkan dengan mendirikan Algemene Studi Club di Bandung pada 1925. Pada 4 Juli 1927, Algemene Studi Club mengadakan rapat di Bandung. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan sebuah organisasi baru bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Pada tahun 1928, nama perserikatan diganti menjadi partai, sehingga lahirlah nama baru yakni Partai Nasional Indonesia. Tujuan PNI adalah untuk mencapai Indonesia yang merdeka, sedangkan asas berdirinya yaitu di atas kaki sendiri, non-koperasi, dan marhaenisme. Ketiga asas itu kemudian dipakai sebagai prinsip PNI. Dibentuknya PNI. Tujuan organisasi PNI adalah kemerdekaan Indonesia, dan tujuan itu dicapai dengan asas percaya pada diri sendiri. Arti dari asas organisasi ini adalah memperbaiki keadaan sejarah partai politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah dirusak oleh penjajahan dengan kekuatan sendiri. Usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan PNI. Usaha politik yaitu dengan cara memperkuat rasa kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Usaha ekonomi yaitu dengan memajukan perdagangan rakyat, kerajinan atau industri kecil, bank, sekolah, dan koperasi. Usaha sosial yaitu dengan memajukan pengajaran yang bersifat nasional, mengurangi pengangguran, mengangkat derajat kaum wanita, meningkatkan transmigrasi, dan memperbaiki kesehatan rakyat. Perkembangan PNI. PNI berkembang dengan pesat, terlebih lagi disertai dengan propaganda-propaganda yang bertema antara lain karakter yang buruk dari penjajah, konflik pengusaha dengan petani, front sawo matang lawan front putih, menghilangkan ketergantungan dan menegakkan kemandirian. Dalam rapat PNI di Bandung tanggal 24 sampai 26 Maret, disusunlah azas dan daftar usaha suatu anggaran dasar PNI. Tujuan Kongres adalah untuk mengesahkan anggaran dasar, program azas, dan rencana kerja PNI. Selain itu, Kongres juga bertujuan untuk memperkenalkan diri lebih jauh kepada masyarakat dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pergerakan. PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan. Badan tersebut diberi nama PPPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Ada dua macam tindakan yang dilakukan oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya dalam masyarakat, yaitu cara yang pertama, usaha ke dalam. Mengadakan usaha-usaha terhadap dan untuk lingkungan sendiri, mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah-sekolah, bank-bank, dan sebagainya. Yang kedua, usaha keluar, memperkuat publik opini terhadap tujuan PNI, antara lain melalui rapat-rapat umum dan memberikan surat kabar Banteng Teangan di Bandung dan Persatuan Indonesia di Jakarta. Bubarnya PNI. Kemajuan usaha PNI untuk memperoleh kemerdekaan telah mengkhawatirkan Belanda, yang kemudian membentuk Vaderlandse Club tahun 1929 yang mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas. Walaupun ada ancaman, PNI tetap jalan, malah semakin berkembang. Yang kedua,
PNI menghiraukan peringatan untuk menggantikan propagandanya, dan pemerintah memberikan peringatan kedua pada bulan Juli 1929. Yang ketiga, berdasarkan itu pemerintah mengadakan penggeledahan dan menangkap pemimpin PNI, yaitu Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriya Dinata pada tanggal 24 Desember 1929. Yang keempat, perkara itu pada 18 Agustus 1930 diajukan ke Pengadilan Landrat Bandung. Dan hasil keputusan Landrat di Bandung yakni menghukum Insinyur Soekarno 4 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 2 tahun, Markoensoe Madireja 1 tahun 8 bulan, dan Supradinata 1 tahun 3 bulan. Pengadilan menjatuhkan hukuman berdasarkan pasal 153 dan 169 KUHP. Keputusan itu ditetapkan oleh Raad van Justitie pada 17 April 1931. Dampak dari hukuman terhadap para pemimpin PNI ini juga mengandung pengertian bahwa barang siapa melakukan tindakan seperti pemimpin PNI itu, maka dapat dituduh melakukan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Hal ini menyebabkan anggota PNI yang masih meneruskan jejak dan langkah PNI dalam keadaan bahaya. Dan ini juga hilangnya tokoh yang sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, atas pertimbangan ini, khususnya dari segi keselamatan dari ancaman dan hukuman, maka pengurus besar PNI memutuskan pembubaran PNI pada 25 April 1931. Sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai Partai Nasional Indonesia. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan.